Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Cerita misteri kali ini berkisah tentang seseorang yang kaya raya, dan kekayaan lelaki ini sudah dikenal oleh warga masyarakat sekitar. Namun ternyata di balik kekayaannya tersebut, ternyata dia adalah seorang pemuja pesugihan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pesugihan Jarkum. Demi menjaga privasi sejumlah pihak yang menjadi penutur dan saksi mata peristiwa aneh ini, maka tempat kejadian sengaja kami rahasiakan. Begitupun dengan nama-nama pelaku sengaja telah kami samarkan. Meninggalnya Jarkum bagi sebagian penduduk kampung Segara sungguh menimbulkan efek yang sangat mengejutkan. Adalah kewajiban bagi setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini untuk mati kapan saja. Namun kematian Jarkum telah menimbulkan hal mistik di mata penduduk kampungnya. Pasalnya di mata masyarakat setempat, Jarkum yang kaya raya tersebut dianggap telah memuja pesugihan tertentu. Bahkan penduduk kampung menganggap pesugihan yang dimiliki Jarkum lebih dari satu. Cerita tentang jalan sesat yang ditempuh Jarkum memang sejak lama terdengar. Beberapa buruh tani yang mengerjakan sawahnya kerap sekali melihat perwujudan celeng jadi-jadian di sekitar rumahnya. Di lain pihak, ada yang menganggap Jarkum memiliki pesugihan buaya putih. Kisah ini beredar ketika suatu saat ada penduduk yang melihat Jarkum mandi di danau di saat hari diguyur hujan lebat. Menurut saksi mata, ketika itu Jarkum mandi dengan menunggangi seekor buaya putih. Sementara itu ada juga warga yang mengaku telah melihat penampakan wanita-wanita cantik di tempat usaha Jarkum, seperti toko atau di tempat penggilingan padi miliknya. Karena seringnya terjadi penampakan aneh ini, kemudian diisukan oleh orang desa bahwa Jarkum juga memiliki pesugihan keputren. Kontroversi seputar pesugihan yang dimiliki oleh Jarkum memang menjadi cerita tersendiri bagi penduduk kampung. Semua tahu bahwa Jarkum orang yang sangat kuat perekonomiannya. Meskipun pertaniannya sering gagal panen, tapi hal tersebut tidak membuat Jarkum lantas bangkrut. Hal itu memperkuat kesimpulan para penduduk kampung bahwa uang yang mengalir ke tangan Jarkum memang dari sebuah perjanjian gaib. Benarkah anggapan sebagian penduduk itu? Saya yakin Pak Jarkum memang memiliki pesugihan, kata Tarmin kepada Diman. Sementara itu Diman hanya mengangguk-angguk saja seakan membenarkan ucapan Tarmin. Memang Diman sendiri pernah membuktikan bagaimana Jarkum memiliki makhluk halus. Pernah suatu ketika Diman mencuri buah kelapa dari kebun Jarkum. Diman yakin bahwa ketika dia memanjat dan memetik 3 buah kelapa dari kebun Jarkum, tidak satu orang pun yang melihat aksinya. Namun sore harinya Jarkum datang ke rumah Diman dan menyindir, "Kalau ngambil tidak usah 3 biji, kamu boleh mengambil semua yang ada di kebunku." Tentu saja sindiran itu membuat Diman melongo dan sulit percaya bagaimana Jarkum bisa mengetahui aksinya itu. Sementara kala itu dia sangat yakin tidak ada manusia lain di kebun itu kecuali dirinya. Apa yang dialami Diman tidak seperti yang dialami Tarmin. Yang membuat Tarmin yakin bahwa Jarkum memiliki pesugihan adalah berhubungan dengan sakit aneh yang diderita anaknya. Kejadiannya berawal ketika Tarmin tertarik dengan ranting-ranting kering yang berserakan di salah satu pekarangan Jarkum. Karena dia mengira bahwa Jarkum tidak membutuhkan ranting-ranting kering tersebut, maka dia membereskan ranting-ranting kering tersebut dari pekarangan Jarkum dan membawanya pulang. Sorenya ada kejadian aneh yang menimpa pada Tuti, anak keduanya. Tiba-tiba tubuh Tuti demam tinggi, matanya mendelik-mendelik memperhatikan pintu depan. Sedang jari telunjuknya menuding ke depan dengan rasa penuh ketakutan. Mulutnya menceracau tak karuan. "Ampun Pak Jarkum, saya jangan dibawa. Ampun, saya jangan dibawa Pak." Begitulah suara yang sering digumamkan Tuti. Igauan anak keduanya itu membuat Tarmin tersadar bahwa anaknya sedang dibawa pengaruh gaib makhluk halus yang menyerupai Jarkum. Dan Tarmin sangat yakin bahwa makhluk halus yang menyerupai Jarkum tentulah pesugihan milik Jarkum sendiri yang merawat dan memelihara kekayaan milik juraganya. Karena sakit aneh anaknya tentu berhubungan dengan ranting-ranting kering yang diambil dari pekarangan milik Jarkum, maka ketika itu Tarmin segera mengembalikan ranting-ranting tersebut ke tanah pekarangan semula. Dan secara aneh, sakit demam Tuti tiba-tiba hilang setelah dia mengembalikan ranting-ranting kering tersebut.
Untung belum aku gunakan sebagai kayu bakar, kata Tarmin sembari menghela napas panjang. Diman masih mengangguk-angguk mendengar cerita Tarmin. Dia seperti warga masyarakat di kampungnya yang semakin mempercayai bahwa Jarkum memang memiliki pesugihan. Apalagi sekarang kematian Jarkum terjadi secara mendadak. Mobilnya ditabrak dari depan oleh truk gandengan ketika mobil itu tengah meluncur tenang jalan Pantura. Yang menjadikan aneh dari tragedi kecelakaan itu adalah Bardas dan Arianto yang duduk di samping sopir selamat, sedang Jarkum yang posisinya paling belakang saat itu juga mati di tempat. Tubuhnya masih utuh tanpa luka sedikit pun, tidak seperti Bardas dan Arianto yang duduk di depan. Rata-rata wajah mereka rusak dan mengalami kelumpuhan akibat sendi tulangnya patah. Bahkan Bardas kehilangan salah satu telinganya akibat tergencet kabin kendaraan. Mengapa Jarkum yang tanpa luka justru tewas seketika? Apakah dia memiliki kelainan jantung sehingga akibat kejutan yang amat besar akhirnya ampal? Yang pasti kematian Jarkum akibat kecelakaan di jalan Pantura tersebut menyempurnakan anggapan orang bahwa dia memang memelihara pesugihan. Para warga di kampung halamannya menduga kecelakaan tersebut hanyalah sebagai pertanda habisnya masa kontrak umur antara Jarkum dengan siluman yang dipujanya. 6 rumah mewah, 4 buah mobil truk, 2 buah mobil pribadi, dan tanah pertanian yang begitu luas ditinggalkan Jarkum begitu saja, tanpa dia dapat menghalau kematian itu sendiri. Lalu untuk apa dia bersekutu dengan setan selama ini, sementara semuanya harus berakhir dengan kematian yang sangat mengenaskan. Jarkum dikuburkan oleh penduduk desa, meski orang kampung hampir seluruhnya mempercayai pemujaan Jarkum terhadap iblis. Tapi banyak juga yang melayat, kebanyakan anak-anak kecil dan para pemuda. Mereka mengira dengan ikut melayat jenazahnya, maka mereka akan mendapatkan uang cuken yang besar, karena Jarkum memang orang kaya. Dan dugaan mereka tidak meleset, karena setiap orang yang ikut melayat jenazah Jarkum mendapatkan cuken terbesar 20.000 per orang dari keluarganya. Akhir dari semuanya, kematian Jarkum membuat orang-orang kampung ketakutan. Pasalnya sehari setelah kematiannya, ada yang menyebarkan isu bahwa arwahnya gentayangan. Kebetulan yang melihat arwah Jarkum adalah Tarmin, yang mengaku telah memergoki Jarkum yang sudah mati sehari sebelumnya, sedang duduk-duduk di dekat tugu perbatasan desa. Karuan Tarmin langsung lari tunggang langgang sampai terkencing-kencing di celana. Kesaksian Tarmin didukung oleh Soma yang tinggal di depan gang. Soma mengatakan bahwa sorenya setelah Jarkum dikuburkan, dia melihat Jarkum berjalan-jalan sendirian melewati jalan depan rumahnya. Betul, aku juga melihatnya, bahkan aku sempat menyapanya, tambah Samin dengan wajah memucat. Waktu itu Samin yang baru pulang dari Cirebon memang belum tahu kalau Jarkum sudah meninggal dunia. Maklum, ketika Jarkum mengalami kecelakaan hingga dikuburkannya, Samin tidak berada di desanya. Ia sedang bekerja di Cirebon. Munculnya arwah Jarkum mengelilingi desa ini tentu menandakan akan terjadi sesuatu. Tapi apa ya? Tarmin mengernyitkan keningnya. Mungkin dia akan mencari tumbal untuk temannya di alam gaib, duga Soma menimpali. Nyatanya, benar juga apa yang diperkirakan Soma. Paginya setelah arwah Jarkum gentayangan, tiba-tiba salah seorang keluarganya mengalami kecelakaan di jalan raya. Dia meninggal mendadak. Hal ini tentu membuat panik orang kampung. Mereka takut kalau arwah Jarkum salah memilih orang untuk ikut ke alam baka. Apalagi orang-orang yang semasa hidup Jarkum mempunyai tanggungan hutang kepada Jarkum. Ketakutan itu bukan hanya dialami oleh orang kampung, tapi juga oleh keluarganya. Sebelum ada kejadian-kejadian lainnya, maka salah seorang keluarganya mengkonsultasikan kepada seorang kiai ternama yang mukim di desa tetangga. Kiai Ihsan, sebut saja demikian. Dia menyanggupi untuk menyempurnakan arwah Jarkum yang penasaran. Hari itu sehabis maghrib, Kiai Ihsan dengan beberapa santrinya mendatangi makam Jarkum. Mereka berniat menggelar sebuah ritual khusus. Ritual yang dipimpin Kiai Ihsan ini juga dilihat oleh beberapa penduduk yang bernyali besar untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Tahlilan pun digelar di makam Jarkum. Semua yang hadir dalam ritual tahlilan itu sangat konsen menyebut nama yang maha kuasa. 15 menit setelah tahlilan itu berlangsung,
terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Aneh, semua obor yang dibawa oleh para santri dan penduduk padam, bahkan lampu listrik yang ada di pintu gerbang tanah pemakaman ikut mati. Akibatnya, semua yang hadir menyaksikan ritual penyempurnaan arwah Jarkum menjadi panik. Apalagi di saat yang sama mereka merasakan tanah pemakaman tiba-tiba bergetar hebat. Akibat keanehan yang terjadi, lantunan nama-nama Allah pun didengungkan oleh para santri dan Kiai Iksan. Sementara tanah pemakaman itu semakin bergetar dengan hebat. Hampir semua yang hadir merasakan getarannya. Tidak berapa lama kemudian, muncullah sosok Jarkum dengan wajah yang pucat. Sosok itu sepertinya menyembul dari dalam tanah yang berubah menjadi gembur seperti lumpur. "Tolong Pak Kiai, saya disandra oleh iblis-iblis yang selama ini membantu saya di dunia." Pinta Jarkum kelihatan bersedih. Mendengar permintaan arwah Jarkum yang memelas, Kiai Ihsan manggut-manggut. Dia kemudian menengadahkan tangannya. Tak lama kemudian beberapa larik sinar putih kebiruan tiba-tiba menyambar-nyambar di sekitar kuburan Jarkum. Setiap sinar itu menyambar, lalu terdengarlah lengkingan suara nyaring mirip hewan-hewan yang terluka. Entahlah suara hewan apa dan makhluk apa, mungkin itu suara-suara iblis yang menyandera arwah Jarkum. Pada saat kejadian tersebut berlangsung, tanah di sekitar pekuburan semakin bergetar hebat, untuk kemudian getarannya semakin pelan dan hilang. "Terima kasih Kiai. Kini aku akan pergi ke hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua dosa yang aku buat selama di dunia," kata arwah Jarkum untuk kemudian menghilang bersama asap yang sangat tipis. Semua orang yang hadir pada tahlilan tersebut terkesima. Mereka benar-benar takjub pada apa yang barusan terjadi. Sungguh sulit dipercaya, namun mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kejadian itu telah membuat keimanan warga kampung semakin bertambah. Mereka meninggalkan pemakaman tersebut dengan hati yang puas, karena pertanyaan yang selama ini menggayut di benak mereka tentang siapa Jarkum yang sebenarnya, kini semuanya telah terjawab. Ya, begitulah balasan yang diterima oleh seorang anak manusia yang telah menempuh jalan sesat demi memuaskan nafsunya. Semoga kita terhindar dari kenistaan seperti yang dialami oleh Jarkum, dan semoga kita juga bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.